Halo pemirsa semua, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi kebahagiaan serta seluruh keluarga kalian. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film Mandarin. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah acara pernikahan sepasang pengantin di sebuah taman. Ini adalah sang mempelai wanita, kita sebut saja Denok. Dan ini adalah sang mempelai pria, kita sebut saja Samsul. Ketika mereka sedang di atas ranjang, tiba-tiba Samsul mengatakan hal yang tak pantas pada Denok. Lalu Denok terhempas ke ranjang dan Samsul pun berlalu pergi. Entah apa yang sebenarnya terjadi, nanti kita akan temukan jawabannya. Di suatu pagi, layaknya pengantin baru, Denok menyambut suaminya yang sehabis mandi dengan menawarkan pijatan spa. Seketika Samsul nyosor di bibir Denok. Namun Samsul kembali menatap Denok dengan penuh dendam. Denok seolah tak mengerti dengan apa yang sedang ia alami. Mengapa sang suami tega begini terhadapnya? Lalu terdengar suara seseorang yang memanggil Samsul, yaitu para pelayan. Mereka mengatakan seseorang telah sadarkan diri. Entah siapa itu, film belum memperlihatkannya. Di sini terungkap bahwa Samsul adalah konglomerat. Singkat cerita, Samsul tengah menunggu kehadiran Denok di sebuah ruang makan. Ketika Denok datang, bukannya makan, namun mereka malah saling sindir mengenai pekerjaan. Lalu Samsul berdiri dan melemparkan setangkai bunga mawar. Rupanya Denok memiliki alergi terhadap mawar. Ketika Denok hendak menjelaskan, Samsul segera mencengkeram leher Denok dan memerintahkan para pelayan membereskan makanan di meja. Sungguh aneh pengantin baru ini ya guys. Seusai kejadian tadi, Denok segera curhat kepada sahabatnya, kita sebut saja Surti. Ia menuturkan sikap Samsul yang amat dingin terhadapnya. Namun Surti hanya tersenyum dan memaklumi hal itu, karena mereka memang pengantin baru, wajar-wajar saja karena masih jaim satu sama lain. Sesudah itu, Denok dan Surti berjalan-jalan di taman dengan dogi kesayangannya. Di tengah perbincangan, muncul sebuah mobil yang ditumpangi oleh Samsul. Ia menyuruh masuk salah satu dari mereka. Denok yang sudah GR karena dijemput suami pun harus gigit jari, karena Surtilah yang Samsul maksud. Rupanya Surti adalah asisten pribadi Samsul. Akhirnya mereka pergi meninggalkan Denok bersama si dogi sendirian. Scene berikutnya memperlihatkan Samsul yang tengah berjalan di sebuah halaman rumah yang dipenuhi bunga mawar. Seketika ia membayangkan ada seseorang yang bundir dari atas gedung dan jatuh tepat di atas taman mawar tersebut. Lalu scene beralih ke Denok yang tengah berbaring di atas sofa. Terlihat Samsul tengah asik melukis ditemani si dogi kesayangannya. Ketika Denok hendak bangun, Samsul melarangnya. Dan Denok pun kembali berbaring hingga ia benar-benar tertidur. Singkat cerita, Samsul kini berada di sebuah jamuan. Terlihat Surti dan para ilmuwan tengah berkumpul sambil memandangi lukisan buatan Samsul. Lalu Denok yang ketiduran segera menelpon Samsul, lalu Samsul mengatakan ia telah menyiapkan makan malam romantis, dan mengajaknya untuk datang segera. Mendengar hal itu, Denok pun sumringah. Ia sangat senang karena mengira makan malam itu dibuat untuknya. Sesampainya di ruangan, dengan pedenya Denok mengapresiasi lukisan sang suami karena telah melukis dirinya. Namun para hadirin di sana semua kaget dan Samsul pun geram. Ia mengambil lukisan itu dan memperlihatkannya pada Denok. Rupanya lukisan itu adalah si dogi. Lalu seketika Denok marah dan membanting lukisan itu ke lantai. Denok akhirnya menangis sekencang-kencangnya, karena merasa dipermalukan di depan banyak orang. Kembali ke Samsul,
ia malah santuy minum-minum hingga mabuk. Singkat cerita, Samsul kini tiba di kamar. Terlihat Denok tengah tertidur lelap. Tanpa basa-basi, Samsul segera mencium paksa Denok berkali-kali. Sedang asyik beradu jigong, seketika pandangan Samsul tertuju pada sebuah foto bayi di kamar itu. Seketika dengan penuh sesal, Samsul mengusap bibirnya dan pergi meninggalkan Denok. Lalu ia melihat video pernikahan mereka dan seketika mematikannya. Keesokan paginya, terlihat si pelayan membuang sekantong sampah. Di tengah sarapan, Denok mendatangi Samsul dan bertanya kaset video pernikahan, lalu Samsul mengatakan ia telah membuangnya. Dengan pilu Denok menangis dan amat menyayangkan hal tersebut. Ia mengatakan video itu memang tak berarti bagi Samsul, namun video itu adalah harta berharga bagi Denok. Tanpa pikir panjang, Denok segera pergi dan mengobrak-abrik tong sampah di tengah hujan. Lalu Samsul yang merasa bersalah segera datang lalu memeluk dan mencium Denok. Keesokan harinya, Surti datang dan membawakan kaset video pernikahan Denok. Rupanya Samsul tidak benar-benar membuangnya. Agar mereka dapat akur kembali, Surti menyarankan supaya Denok sesekali membuatkan atau memberinya hadiah agar sang suami senang. Kemudian ia menghampiri Samsul yang tengah menyirami tanaman mawar. Denok membawakan sebuah kotak sebagai hadiah untuk suaminya. Namun suaminya malah menyuruhnya menangkap serangga. Alhasil, Denok harus berganti pakaian seperti ini. Samsul sedikit heran, dan ia bercerita mengenai asal-usul rumah tersebut beserta bunga mawarnya. 3 tahun lalu ada seorang lelaki yang mencoba bundir kala itu. Lalu Denok teringat akan Surti yang memarahinya di masa lalu. Dan Samsul berbisik bahwa hal itu terjadi karena seorang wanita. Lalu Denok pun terkejut dan menjatuhkan gunting rumput. Secara dramatis Samsul menangkap gunting itu walau harus tertusuk duri mawar. Ketika diobati, terlihat seorang pria tengah terbaring koma di samping Samsul. Rupanya pria itu adalah kakak kandungnya Samsul, sekaligus pria yang mencoba bundir kala itu. Entah kenapa hal itu bisa terjadi. Mari kita lanjutkan ceritanya. Setelah kejadian tadi, Denok mengalami demam setelah mendengar cerita di Taman Mawar. Surti di sana tengah menemaninya dan Denok malah menginginkan miras. Setelah mabuk, Samsul menggendongnya dan menyiram Denok agar segera sadar. Bukannya sadar, Denok malah mencurahkan isi hatinya pada Samsul. Ia berkata, "Mau aku kau apakan, terserah, aku rela, asalkan kau jangan pernah meninggalkanku." Lalu Samsul pun luluh dan Denok memeluk Samsul dengan penuh haru. Seketika terbayang akan kenangan mereka di masa lalu. Suatu ketika, Samsul tengah berada di puncak stresnya. Ia minum hingga mabuk dan Denok segera menemuinya. Namun Andika malah berteriak-teriak dan akhirnya ia jatuh pingsan. Lalu Samsul dibawa ke ruang medis. Ketika hendak menemui suaminya, Denok dihalau oleh Surti dan menyuruh pelayan untuk mengantarkan pulang. Keesokan paginya, Denok kini mulai bertanya-tanya, mengapa seolah ada hal yang disembunyikan oleh Surti dan Samsul, lalu ia bertanya pada si pelayan. Dan si pelayan menjelaskan, rumah, taman dan menu masakan ini telah didesain oleh Surti sendiri. Jadi selama ini, Surti telah menjebak Denok agar mau menikah dan tinggal di sini. Tapi, untuk apa semua itu? Tanya Denok. Lalu di ruang inap, Samsul menyatakan niatnya akan menceraikan Denok. Seketika Surti marah karena hal ini sudah mereka rencanakan hingga sejauh ini. Namun Samsul menyadari bahwa hal ini sia-sia, itu karena Samsul telah benar-benar jatuh cinta pada Denok. Lalu Surti bergegas pergi. Sesampainya di rumah, bagaikan petir di siang bolong,
Denok kaget mendengar Samsul ingin bercerai. Samsul akhirnya jujur bahwa selama ini ia hanya bersandiwara. Denok menangis dan menolaknya. Samsul tetap memaksa dan Denok pun kabur ke taman. Sesampainya di taman, Denok memohon-mohon untuk tidak diceraikan, namun Samsul bersikukuh agar mereka segera bercerai, demi kebaikan mereka bersama. Lalu Denok pun mendorong Samsul hingga terjatuh, dan akhirnya Samsul pun pingsan. Di sisi lain, Surti akhirnya digampar oleh Denok. Karena semuanya telah terbongkar, Surti akhirnya menunjukkan alasannya mengapa ia merencanakan ini semua. Lalu Surti mengajak Denok ke sebuah ruangan, terdapat seorang pria yang sedang terbaring koma. Ia adalah kakaknya Samsul, kita sebut saja Tejo. Seketika Denok pun terkejut mengetahui Tejo dan Samsul adalah saudara kandung. Selama ini Surti dan Samsul merencanakan balas dendam kepada Denok yang telah membuat Tejo seperti ini. Dulu, Tejo pernah menyukai Denok. Namun Denok kurang menanggapi, melainkan Surtilah yang benar-benar menyukai Tejo. Hingga suatu ketika, Tejo ingin bertemu Denok. Ia mengancam akan melompat bila Denok tak datang. Akhirnya Denok terpaksa menyanggupinya. Kembali ke Denok, ia akhirnya sadar kenapa setelah menikah, sikap Samsul berubah drastis. Itu karena Surti dan Samsul merencanakannya dengan matang. Akhirnya Denok flashback ke masa lalu saat pertama kali ia bertemu Samsul. Denok yang nyaris ditabrak mobil yang rupanya dikendarai oleh Surti, dan Samsul datang seolah-olah menyelamatkan Denok dan membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Hingga akhirnya mereka menikah sampai detik ini. Dengan nada licik, Surti mengkudeta Denok dan bercerita akan pernikahan palsu ini, membuat Denok semakin terpuruk dan tenggelam dalam kesedihan. Dalam ratapan kesedihan Denok, kita akhirnya diperlihatkan plot twist yang mencengangkan. Di masa lalu, di mana pada saat Tejo akan bunuh diri, Denok yang sedang OTW, tiba-tiba ada mobil yang menabrak pembatas jalan. Itu dikarenakan mobil sedang menghindari Denok yang sedang berjalan. Dan sang pengemudi ialah Samsul itu sendiri. Hingga akhirnya, Denok terpaksa menyelamatkan Samsul ke rumah sakit. Namun sayang, Tejo benar-benar melompat dan akhirnya ia tak sadarkan diri, tepat di hari dan jam yang sama saat Denok menyelamatkan Samsul. Denok masih menyimpan sebuah kotak yang akan diberikan pada Samsul selama ini, yang rupanya kotak itu berisi jam tangan milik Samsul, yang dulu sempat Denok benahi ketika Samsul kecelakaan. Namun saat itu Samsul tak mengetahui siapa gadis yang menyelamatkannya. Denok sengaja tak menceritakan ini kepada Samsul, karena bila ia tahu, maka ia tak akan memaafkan dirinya, karena yang membuat kakaknya seperti ini adalah dirinya. Maka dari itu, untuk menebus kesalahannya, Denok akhirnya mengalah. Ia rela disalahkan, agar hubungan kakak beradik ini tak terpecah belah. Meski ia harus menelan pahit karena melepaskan cintanya yang dalam pada Samsul, Denok pun ikhlas. Singkat cerita, Denok telah membuat sebuah rencana. Dalam hatinya kini sudah terasa hampa, tak ada yang dapat ia pertahankan, melainkan tenggelam dalam kepedihan. Akhirnya ia menandatangani surat cerai dan melepas cincin kawinnya. Tak lupa ia meletakkan kotak jam tangan di samping surat. Lalu menghubungi Samsul untuk mengambilnya. Tiba-tiba Denok menyayat nadinya dan berendam sambil menunggu ajalnya. Setibanya di kamar, Samsul segera mengambil surat itu. Dan alangkah kagetnya Samsul melihat isi kotak itu, yang merupakan jam tangan miliknya ketika kecelakaan dulu. Akhirnya ia tahu bahwa Denoklah yang menyelamatkannya, dan sekaligus menyadari bahwa dirinya lah penyebab sang kakak bunuh diri. Sesudah hal itu, Samsul pun pergi ke kamar mandi, dan ia syok melihat istrinya sedang sekarat. Tanpa pikir panjang,
Ia segera ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawa istrinya. Beruntung hal tersebut belum terlambat. Singkat cerita, kini Denok telah pulih kembali. Namun sayang, Surti yang tengah depresi kini mulai menawan Denok. Karena rencananya untuk membalas dendam atas kejadian yang menimpa Tejo telah sia-sia. Kini ia bersiap mendorong Denok dari atap gedung. Lalu Samsul berkata bahwa kakaknya, Tejo telah sadarkan diri. Seketika Surti seakan tak percaya, namun akhirnya Tejo benar-benar memanggil Surti dari kursi rodanya. Surti tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya setelah melihat Tejo yang selama 3 tahun koma, kini telah siuman. Lalu scene berpindah di sebuah ruangan, di mana Tejo bercerita bahwa hal ini adalah murni salahnya. Gara-gara terlalu bucin sampai-sampai kehilangan akal sehatnya. Hingga akhirnya membuat Denok dan adiknya menderita. Denok pula telah memaafkan Surti atas semua perlakuannya selama ini, dan Samsul kini benar-benar telah jatuh cinta pada Denok. Lalu keesokan harinya mereka kembali menggelar pernikahan. Walau hanya sederhana, tetapi sangat bermakna dan nikmat untuk disyukuri. Tak lupa Tejo memberi restu untuk mereka berdua. Dan kini mereka sah menjadi suami istri yang saling mencintai. Lalu film pun selesai. Oke Sobat JS, itulah tadi sebuah alur cerita film Mandarin yang dapat Mimin rangkum hari ini. Semoga dapat menghibur kalian, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.